Hai semua, sebelum kita melanjutkan tentang intervensi fisioterapi pada multiple sclerosis, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu multiple sclerosis. Multiple sclerosis adalah penyakit yang berpotensi melumpuhkan otak dan sumsum tulang belakang manusia atau sistem saraf pusatnya. Dalam multiple sclerosis, sistem kekebalan menyerang selubung mielin yang menutupi serabut saraf sehingga terjadi masalah komunikasi antara otak dan tubuh manusia. Nah, karena ada masalah komunikasi di antara otak sama tubuh manusia ini, maka itu akan menyebabkan kerusakan secara permanen atau kemunduran saraf. Gejala-gejala yang ditimbulkan dari multiple sclerosis itu yang pertama, mati rasa di salah satu sisi tubuh manusia. Yang kedua, itu gangguan keseimbangan. Yang ketiga, itu kesulitan berjalan. Dan yang keempat, tremor. Selanjutnya kita akan melakukan intervensi fisioterapi pada kasus multiple sclerosis. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Inaya selaku fisioterapis Ibu. Jadi apa keluhannya ya Bu? Ya keluhannya saya masih capek setelah beraktivitas. Kemudian tangan dan kaki saya itu terasa lemas. Lalu saat saya duduk mau berdiri itu sangat susah sekali Mbak. Baik Bu, jadi tangan dan kaki itu lemas ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu merasakan hal tersebut? Kira-kira sudah 1 tahun yang lalu Mbak. 1 tahun yang lalu ya Bu? Sebelum berobat ke fisioterapis, apa Ibu pernah berobat seperti Bu? Saya sudah pernah berobat ke dokter, tetapi keluhan saya itu bertambah parah, makanya saya memutuskan ikut fisioterapis. Baik Bu, selain yang Ibu sebutkan tadi, apa ada keluhan yang lain ya Bu? Ada Mbak, kayak anak saya terasa kaku dan sulit digerakkan, tadi juga soal kesemutan. Di kanan Ibu kesemutan dan sulit digerakkan yang mulia. Saya periksa dulu ya Bu tekanan darahnya. Oh ya Bu, tangannya seperti itu. Melakukan inspeksi pada pasien. Di sini pasien terlihat tangan kanannya fleksi elbow dan kakinya sedikit ekstensi ini. Lalu pelantarnya, lalu ankle-nya pelantar. Nah, selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada pasien. Nah, untuk palpasi pada pasien yang pertama kita akan mempalpasi elbow-nya. Oke, baik, lalu kita akan palpasi pada knee. Lalu kita palpasi pada ankle. Kali ini saya akan memeriksa tes kemampuan otot pasien menggunakan manual muscle test. Yang pertama, regio yang akan saya lakukan adalah bagian regio shoulder dan elbow. Sebelumnya Ibu, mohon maaf saya pegang tangannya ya. Jika ada perasaan nyeri, tolong dikatakan ya Bu. Apakah merasa nyeri? Apakah merasa nyeri pada saya ambil? Ya, baiklah. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian knee dan ankle-nya. Jika ada perasaan nyeri saat melakukan pemeriksaan, tolong bilang ya Bu. Apakah merasa nyeri? Apakah merasa nyeri? Baiklah. Apakah merasa nyeri? Saya akan melakukan tes sensori pada Ibu. Kalau Ibu merasakan, tolong bilang ya. Apakah terasa Bu? Saya menyentuh. Terasa? Baiklah, kalau begitu kita langsung lanjut saja ke tes balance ya Bu. Lalu saya akan melakukan tes single extend pada Ibu untuk memeriksa apakah Ibu memiliki gangguan keseimbangan atau tidak.
Baiklah, apakah Ibu bisa berdiri? Ya. Sekarang coba Ibu berdiri menggunakan satu kaki dengan bertumpu pada kaki kiri. Ya. Saya lepas ya Bu. Turunkan. Lalu coba Ibu bertumpu pada kaki kanan. Iya. Baiklah. Mulai duduk Bu. Ya, berdasarkan hasil single handstand, pasien mengalami kesulitan gangguan keseimbangan saat bertumpu menggunakan kaki kanan karena terjadi spastik pada bagian ankle dan kelemahan pada flexor. Diagnosa fisioterapi yang bagian pertama problematik yang terjadi pada pasien dengan multiple sclerosis. Pada bagian body structure and function, pasien mengalami kelemahan pada otot quadriceps kanan, otot tricep kanan, spastic ankle bagian kanan, serta keterbatasan LGS pada flexor knee bagian kanan. Lalu activity limitation yang terjadi pada pasien yaitu pasien mengalami kesulitan berjalan, pasien kesulitan mengambil barang, serta pasien kesulitan berdiri dengan seimbang. Partisipasi restriksi yang terjadi adalah pasien kesulitan bersosialisasi dengan lingkungannya dan bekerja. Diagnosa fisioterapinya adalah pasien mengalami kesulitan berjalan, mengambil barang, berdiri dengan seimbang akibat kelemahan pada otot flexor kanan, kelemahan pada triceps kanan, spastic ankle bagian kanan, serta keterbatasan LGS flexor knee yang menyebabkan pasien kesulitan untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Pemeriksaan penunjang yang pertama dapat dilakukan CT scan, MRI, pemeriksaan darah, elektromiografi, elektroensefalografi, serta fungsi lumbal, di mana pada pasien dengan multiple sclerosis terdapat ciri khas yaitu terjadi oligodonal band. Kenalkan, nama saya Olivia Fizanium. Di sini saya akan memberikan intervensi pada pasien saya dengan kasus multiple sclerosis. Jadi pada kasus kelompok kami, pasien mengalami kelemahan pada otot quadriceps sebelah kanan dan tricepsnya. Nah, di sini saya akan memberikan intervensi strengthening exercise dan isometric resistance exercise pada quadriceps dan otot tricepsnya. Nah, yang pertama saya akan memberikan intervensi strengthening exercise pada muscle quadricepsnya menggunakan handuk atau menggunakan kain bila handuknya tidak ada. Kita letakkan di bawah hip pasien, kita angkat hipnya. Nah, lalu arahkan pasien. Ibu nanti kakinya angkat, terus seperti ini. Nah, angkat. Terus ini nanti ditahan beberapa detik, lalu turunkan lagi ya. Kita lihat posisi kakinya. Kita bisa lakukan beberapa kali, beberapa repetisi. Ya. Nah, saat diangkat, tahan dulu beberapa detik, lalu diturunkan lagi agar kontraksinya terasa. Nah, yang kedua kita bisa melakukan strengthening tanpa menggunakan alat ya. Yang pertama kita lakukan strengthening pada otot quadriceps yang sebelah kanan karena dia yang mengalami kelemahan. Pada kaki sebelah kirinya kita bisa fleksikan, posisikan fleksi. Nah, lalu yang sebelah kanan kita bisa kasih intervensi seperti tadi namun tidak menggunakan bantalan. Kita bisa lakukan seperti tadi ya, Bu. Lakukan sampai pasien sebisa mungkin pasien perlahan-lahan. Turunkan perlahan-lahan. Lihat posisi kakinya. Usahakan kaki jangan sampai menekuk karena agar otot quadricepsnya terasa. Nah, jadi intervensi itu kita bisa lakukan beberapa repetisi
untuk proses pemulihan kaki pasien dan untuk mencegah kelemahan bertambah buruk dan mencegah atrofi. Nah, yang kedua saya akan memberikan intervensi quadriceps isometric exercise dengan menggunakan ganjalan ya pada bawah ankle-nya. Jadi nanti pasien akan posisi full knee extension. Kita letakkan di bawah ankle-nya seperti ini. Lalu pasien bagian knee-nya ini akan full knee extension. Seperti ini, tahan sampai beberapa detik. Lalu turunkan. Jangan lupa posisikan kakinya posisi plantar seperti ini. Terasa tidak? Nah, seperti itu latihan isometric exercise pada quadricep. Yang kedua, saya akan memberikan intervensi pada muscle tricepnya. Kita bisa posisikan, Ibu bisa lihat posisi saya dulu ya. Posisi kita menggunakan beban tubuh, kaki kita bisa ekstensi dan fleksi. Yang pertama saya akan melakukan gerakan yang ekstensi, posisi tangan seperti ini. Lalu kita akan menggunakan beban tubuh sebagai kontraksinya, seperti ini. Dengan posisi kaki ekstensi, kayak fleksi seperti ini. Posisi kaki pasien ekstensi ini. Nah, kita bisa juga dengan posisi fleksi ini. Posisi kakinya seperti ini. Nah, dengan posisi ini. Minyak rasa apa? Nah, seperti itu strengthening untuk muscle tricep. Selanjutnya saya akan melakukan isometric exercise untuk muscle tricepnya. Nah, untuk strengthening tricep tadi kita juga bisa menggunakan dumbbell, namun karena tidak ada dumbbell jadi seadanya kita lakukan seperti ini tadi. Nah, selanjutnya saya akan melakukan isometrik untuk muscle tricep. Jadi posisi tangan pasien seperti ini. Nanti saya akan memberikan beban ke atas dan pasien mendorong beban ke bawah. Jadi nanti tricepnya berkontraksi seperti itu. Posisi elbow pasien fleksi seperti ini, saya kasih beban nanti dorongnya seperti ini. Ini tricepnya berkontraksi dan bicepnya berelaksasi seperti itu. Nah, kita bisa lakukan isometric resistance exercise ini beberapa kali. Nah, intervensi untuk rilis plastik ini kita bisa yang pertama posisikan pasien dulu senyaman mungkin. Kita bisa posisikan pasien sambil sambil duduk atau tiduran di bed. Nah, saya akan melakukan rilis plastik pada ankle dengan posisi pasien tiduran di bed. Nah, kita bisa memposisikan kaki pasien fleksi ini. Nah, rilis plastik ini itu adalah teknik manual terapi berupa masas untuk peregangan pada fascia. Kita bisa, tujuan dari rilis plastik ini bisa mengurangi nyeri, memulihkan kualitas jaringan fascia, mobilitas jaringan, dan fungsi normal sendi. Nah, teknik rilis plastik ini ada banyak, tergantung kita mau menggunakan teknik yang mana sesuai dengan bagian tubuh yang akan kita rilis plastiknya. Nah, di sini saya akan merilis spastik pada ankle. Jadi saya akan menggunakan teknik F-Lurage dengan menggunakan telapak tangan dan memberikan tekanan lembut ke atas permukaan tubuh secara sirkuler secara berulang.
Nah, teknik Evolution ini seperti ini ya, pada ankle. Posisikan pasien kakinya ankle seperti ini. Nah, kita bisa merilis spastik seperti ini secara sirkuler sesuai dengan aliran secara berulang-ulang. Kita juga bisa melakukan teknik lain sesuai dengan bagian tubuh yang mengalami problem. Nah, karena saya merilis spastik pada ankle, jadi menggunakan teknik seperti ini. Spastik ini bisa mengurangi nyeri dan mengurangi spastik pada pasien dengan multiple sclerosis dan kasus lain. Nah, itu tadi intervensi yang bisa saya berikan berupa strengthening dan isometric resistance exercise. Itu tujuannya untuk mengurangi kelemahan otot pasien dan mencegah atrofi pada otot tricep dan quadricepsnya. Selain kita bisa memberikan intervensi tadi yang saya berikan strengthening dan isometric exercise, kita juga bisa memberikan neurodevelopment treatment, bisa memberikan treatment intervensi PNF dan hold relax, passive exercise gitu. Kita juga bisa memberikan breathing exercise untuk pasien multiple sclerosis yang sudah parah dan yang sudah mengalami komplikasi pada gangguan pernafasannya. Nah, untuk evaluasi dari penyakit ini, kita evaluasi dari intervensi yang kita berikan, apakah pasien sudah mengalami perubahan, atau setidaknya pasien tidak bertambah parah setelah kita beri evaluasi. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.